Kemarin kita membahas mengenai air yang tohir mutohir ada dua. Yang pertama adalah air yang bercampur benda suci, yang mana benda suci itu bagian-bagiannya larut dalam air menyatu, nggak bisa dibeda-bedakan lagi, sehingga sampai tingkatan perubahan yang menghilangkan nama air dan menimbulkan nama baru. Terus yang kedua adalah air musta'mal. Jadi air musta'mal, air yang digunakan untuk fardhu toharoh, air yang digunakan untuk fardhu toharoh. Ini menurut qaul mu'tamad dalam madhab. Wal musta'malu fi fardhi toharoh iku ghairu tohurin fil jadid. Jadi air mustamal, air yang digunakan dalam fardhu toharoh. Apa yang dimaksud fardhu toharoh? Yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam toharoh, walaupun yang bertoharoh itu adalah menggunakan adalah anak kecil. Walaupun yang menggunakan anak kecil itu secara hukum, anak yang belum balik tidak wajib sholat dia. Dia tidak wajib wudhu juga. Dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib wudhu. Bagaimana dikatakan fardun toharohnya? Anak kecil belum kena khitab, belum kena perintah. Maka jawabannya yang dimaksud fardun toharoh adalah malabutta min. Sesuatu yang harus dikerjakan di dalam toharoh. Itu yang dimaksud. Basuhan pertama di dalam wudhu, basuhan pertama di dalam mandi, itu yang dimaksud. Kemudian fa'in jumi'a, jadi kemarin sudah saya bahas ya masalah tagayur yang takdirian itu. Ini sudah saya bahas itu. Tagayur yang takdiri yaitu tagayur perubahan sebab kecampuran air istiqmal. Kemudian fa'in jumi'a fa balagha kullatain fa tahurun. Kalau air mustakmal itu hanya terjadi pada air yang kurang dari 2 kolah. Hukum istiqmal itu satu hukum bahwa air ini tidak layak digunakan bersuci. Ini hanya berlaku pada air yang tidak ada 2 kolah. Makanya fa'in jumi'a, kalau air yang 2 kolah yang sudah digunakan dalam fardhu taharah tadi, ma'ul qalil, dikumpulkan, ditambah mustakmal dikumpul dengan mustakmal, apalagi dicampur dengan air yang suci mensucikan. Fabalagha kullatain, sampai akhirnya ada 2 kolah, fatahurun, maka menjadi suci mensucikan, fil as-sahih, dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Jadi ada khilafiyat. Ini diantara ashab Syafi'i ada khilafiyat. Ketika air mustakmal itu dikumpulkan sampai 2 kolah, maka al-asah ini tohir mutohir. Kenapa? Dikiaskan dengan air najis, air mutanajis. Li'anna najasa asyaddu minal istiqmal. Maksudnya apa? Dikiaskan. Ketika air mutanajis dikumpulkan dengan air mutanajis, fabalagha kullatain, kemudian sampai 2 kolah, dalam kondisi tidak berubah, itu saja menjadi tohir mutohir, apalagi air mustakmal. Apalagi air mustakmal, air mutanajis itu kan mutlak tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan itu karena mutanajis. Lah air mustakmal itu secara hukum itu lebih ringan. Air mustakmal itu secara hukum lebih ringan karena dia ini air suci. Nah, jadi airnya suci, hanya tidak bisa digunakan bersuci. Jadi sini cara istimbatnya itu ketika air yang mutanajis itu dikumpulkan kemudian menjadi 2 kolah dalam kondisi tidak berubah,
sara tahuran qat'an. Maka menjadi suci mensucikan qat'an tanpa khilaf. Jadi di dalam kitab-kitab Madzhab Syafi'i itu di Muqaddimah Tashil Juz 1 sudah saya tulis kata jazman qat'an itu artinya adalah tanpa khilaf. Ittifaqan. Jadi dalam Madzhab Syafi'i ini sepakat. Biduni khilaf. Lah fal musta'malu aula, apalagi air mustakmal tentu lebih layak untuk dihukumi suci mensucikan ketika sampai 2 pola. Kemudian ini satu tanbih. Yang dikatakan air mustakmal itu adalah air yang sudah lepas daripada anggota yang dibasuh. Jadi ketika air itu masih ada dalam anggota yang dibasuh, umpamanya air itu ada di telapak tangan, air ada di lengan, kemudian terus itu dialirkan ke bawah, dari atas mengalir ke bawah. Maka selama air itu masih ada di anggota yang dibasuh, itu belum dihukumi mustakmal. Wa'alam anal ma'madama mutaradidan alal mahala yasbutallahumul istiqmal. Jadi istiqmal itu berlaku ketika air sudah pisah dari anggota yang dibasuh. Nah, ini juga satu tanbih yang perlu dipahami. Wala tanjusu kullatal ma'i bi mulaqati najisin. Tidak menjadi mutanajis. Kullatal ma' air 2 kolah. Bi mulaqati najisin sebab bertemu najis. Fa in ghayyarahu. Kalau najis merubah sifat air, fa najisun maka air menjadi najis atau mutanajis. Fa in zala taghayyuru, kemudian apabila hilang taghayyuruhu, itu sifat berubahnya air, binafsi au bima'in, entah hilang itu dengan hilang sendirinya, sifat taghayyur itu hilang dengan sendirinya, atau hilang karena ditambah air yang lain selain air mutanajis, tahura maka menjadi suci opo air. Tahuro atau toharo. Jadi tahuro boleh, toharo boleh. Abi miskin wa zafaronin. Atau hilang opo tagayur karena dimasuki minyak kasturi kijang atau minyak zafaron, fala maka tidak suci. Wagada turabun wajisun bil adhari. Nah, wakada ini termasuk satu takbir dalam kitab-kitab Syafi'i yang menunjukkan bahwasanya pernyataan yang disebutkan selepasnya itu ada perbedaan pendapat. Kalau memang tidak ada perbedaan pendapat, takbirnya Imam Nawawi bukan wakada turabun wajisun, tetapi au taghayyara bimiskin wa zafaronin wa turabin wa jisin, begitu. Nah di sini kejelian di dalam takbir yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, wakada turabun wa jisun, ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwasanya kalau hilangnya taghayyur sebab parfum yang menyengat kayak minyak kasturi, minyak zafaron, maka ini tidak dihukumi suci bil ittifaq menurut kesepakatan ulama Madzhab Syafi'i. Tetapi kalau hilangnya karena debu, karena tanah, dimasuki tanah atau kapur, nah ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fil adhar, maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri ada 2 pendapat, dan yang diunggulkan itu tetap najis. Ini tetap najis. Wadunahuma yanjusu bil mulaqati. Adapun air 2 kolah, jadi tadi kullatal ma wadunahuma. Adapun air yang kurang dari 2 kolah, iku yanjusu mongko najis. Bimulaqati sebab bertemu najis. Fa'in balaghahuma, kemudian kalau sampai apa air ing 2 kolah, bimain sebab dicampuri air yang lain, ditambah air yang lain, wala taghayyura, halih tidak ada perubahan fi kelawan
air, fatahurun maka suci mensucikan, dan di sini tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kesimpulannya, air ketika bertemu dengan najis itu ada dua kondisi. Air ketika bertemu dengan najis itu ada dua kondisi. Ada kalanya dua kolah, ada kalanya kurang dari dua kolah. Ada kalanya ada dua kolah, ada kalanya kurang dari dua kolah. Apabila air itu dua kolah, maka dihukumi. Tidak bisa dihukumi najis kecuali berubah. Wala tajuzu kullatal ma bimulaqati najis. Fa in ghayyarahu fa najisun. Air dua kolah ini ketika bertemu najis tidak akan menjadi mutanajis kecuali berubah. Udah. Terus poin kedua. Bagaimana cara mensucikan air dua kolah yang berubah? Nah, maka di antara caranya, ya karena air itu dikatakan mutanajis sebabnya taghayyur. Ilatnya itu taghayyur, sababiahnya itu taghayyur. Maka kalau ingin air itu suci mensucikan kembali, hilangkan ikut taghayyur. Lah terus bagaimana cara menghilangkan yang benar? Bagaimana cara menghilangkan yang benar? Maka dihilangkan dengan sendirinya, dibiarkan diangin-anginkan atau bagaimana, akhirnya taghayyurnya hilang. Atau ditambah air yang lain. Maka ini toharo, tohuro. Tidak boleh, ini sumur. Yang sering zaman dulu itu sumur. Sekarang kan sumurnya sumur pompa. Dulu kan sumur lubang gitu. Sumur kejatuhan, apa itu, bangkai ayam mati di situ, kucing mati di situ, tikus mati di situ, akhirnya bau. Jadi bau yang menyengat. Maka ini bagaimana cara menghilangkan? Tidak boleh dimasuki gamping, dimasuki tanah, disiram parfum. Kenapa? Alasannya, kenapa ini tidak boleh dan tidak menjadikan air itu suci mensucikan? Karena seumpama itu baunya hilang, ini sebetulnya bukan hilang, tapi tertutup. Nah, tertutup. Jadi bukan itu baunya hilang, tapi tertutup. Kalah bau. Maka berarti Anda tidak menghilangkan taghayyur, tapi Anda itu menutupi taghayyur. Gitu loh. Sedangkan selama masih ada taghayyur, air tetap mutanajis. Lah Anda tidak menghilangkan taghayyur, tapi menutupi taghayyur dengan parfum atau dengan gamping atau dengan kapur. Itu tidak boleh. Cuma masalah turab dan jis ini ada khilafiyah. Maka dalam Fathul Mu'in itu, kalau sumur itu mutanajis karena taghayyur, di antara caranya apa? Dikuras. Sumur itu kan bagian bawahnya itu menyumber. Jadi ada sumber mata airnya itu. Maka disedot. Jadi mesin pompa itu terus dikeluarkan, kemudian terus apa itu pompanya itu agak ditarik, jadi di tengah sumur gitu, di tengah sumur jangan terlalu bawah, di tengah sumur. Ditarik, jadi disedot terus. Dengan disedot, otomatis air akan berganti. Jadi air yang berbau itu akan berkurang, kemudian berganti dengan air yang bersumber dari dasar sumur. Akhirnya lama-kelamaan, apa yang dikatakan di sini, yaitu apa? Zala taghayyuru bima'in. Akhirnya sumur itu hilang taghayyurnya karena berganti air. Air yang lama yang taghayyur tadi disedot, akhirnya hilang. Jadi pompa yang gunakan nyedot juga mutanajis itu. Terus dibuang, air dibuang. Nah, 1 jam masih bau, sedot lagi. Biar pompanya nggak terbakar itu kan. Disedot 1 jam, istirahat, sedot lagi. Lah, sampai kapan? Sampai hilang baunya. Kalau hilang baunya berarti air yang lama sudah dibuang berganti dengan air yang baru, atau karena kecampuran air yang baru lebih dominan, maka bau yang ada pada air yang lama akhirnya hilang. Disedot lagi. Maka sedotan berikutnya itu
melewati mesin pompa, melewati paralon. Akhirnya paralon yang tadi itu mutanajis sebab kelewatan air mutanajis, ketika dilewati air yang suci mensucikan, akhirnya juga bersih dan suci. Nah kemudian air yang terakhir itu menjadi air mustakmal karena mencuci paralon yang mutanajis tadi. Ini uraian secara gamblang seperti itu. Kedua, air yang kurang 2 kolah. Air yang kurang 2 kolah itu langsung mutanajis ketika bertemu najis. Baik berubah ataupun tidak. Baik berubah ataupun tidak. Walaupun dalam masalah ini, di Wadul Mu'in itu ada 1-2 ulama madzhab Syafi'i yang sependapat, bukan mengikuti. Sependapat dengan Imam Malik radhiyallahu an bahwa air yang kurang 2 kolah itu ketika bertemu najis maka tidak mutanajis selama tidak berubah. Ini ada satu pendapat. Dan pendapat ini ya dalam kondisi-kondisi tertentu ini kita sendiri ya mau tidak mau harus memakai pendapat itu. Kalau tidak salah itu Imam Mustukhri dan Imam Royani. Jadi Imam Mustukhri dan Imam Royani berpendapat semacam itu. Coba kalau kita ini ke toilet yang ada di terminal bis atau di luar-luar itu kan jedingnya itu cuma timba. Timba ada airnya. Itu juga tidak ada 2 kolah. Sehingga itu ya kemungkinan najis itu kalau namanya kita lihat sendiri. Kita melihat sendiri akhirnya ada percikan najis masuk ke dalam air yang ada di timba itu. Kita membandingkan bayi yang masih kecil, di mana badannya itu kena berak, kena kencing, tadi cuma diusap saja, langsung dimasukkan ke dalam bak yang airnya kurang 2 kolah. Ini kalau ikut pendapat mutamat, nggak suci itu, jadi mandinya itu nggak bersih. Itu airnya mutanajis itu. Maka ini pendapat Imam Mustukhri, pendapat Imam Royani ini, yang sependapat dengan Imam Malik, ini perlu dipertimbangkan karena kita sendiri juga berhajat untuk memakainya begitu. Terus kemudian fa'in balaghahuma bima'in wala taghayyara bihi fa tahurun sudah dibahas tadi. Jadi cara mensucikan air yang mutanajis itu adalah dijadikan 2 kolah, dengan syarat sampai bersih tidak ada lagi perubahan sebab najis. Maka ini yang tadi saya buat voice untuk jawab pertanyaan itu di channel itu juga begini. Termasuk di kota-kota itu ada namanya air selokan, air comberan disuling kan gitu kan. Jadi disaring, difilter, disuling sampai beberapa tahap. Mungkin secara segi kesehatan air itu tidak layak untuk minum memang. Tetapi ketika disuling dalam tong yang besar dengan berbagai proses sampai mungkin penyulingan sampai 4-5 kali proses sehingga air itu betul-betul masuk dalam proses terakhir dalam tong yang besar, jelas itu berkulah-kulah lebih daripada mungkin ratusan kulah itu dalam tong yang besar, betul-betul jernih sudah. Nggak ada kotoran sama sekali. Dan juga dikasih mungkin kaporit atau apa supaya menghilangkan bakteri-bakteri. Dari segi syariat caranya juga sudah benar. Dari segi metode kesehatan juga sudah benar. Maka ini kalau air itu sama sekali tidak ada taghayyurnya, tidak ada sudah hilang itu taghayyurnya, maka ya tahurun suci mensucikan. Walau kuthira bi iradi tahurin falam yablughu ma lam yatahur. Kalau diperbanyak air yang sedikit, air qalil dengan mendatangkan air suci mensucikan, falam yablughu ma, tetapi kemudian tidak sampai 2 kolah, lam yatahur, maka tetap tidak suci.
Wakila tohirun la tohurun. Jadi kalau ada air mutanajis, ditambah air suci mensucikan, nggak sampai 2 polah, yang utama tidak suci mutlak. Wakila tohirun. Satu pendapat, suci tapi tidak mensucikan. Ini. Wa istasana dikecualikan. Maitatun la damala sailun. Bangkai la dama yang tidak ada darah. La ketu ini maita sailun yang mengalir. Fala tunajisu mai'an alal masyhuri. Maka tidak bisa menyebabkan najis kepada cairan. Alal masyhuri menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan. Wa kadza fi qaulin najisun la yudriku torfun. Dalam satu pendapat, najisun najis la yudriku torfun yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa karena kecilnya. Najis yang begitu kecil, mikroba atau apa yang kecil begitu, yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala biasa. Amirul coba dimatikan. Nah, maka itu menurut Imam Rafi'i, menurut qaul yang lemah, wafi qaul itu pendapat lemah. Pendapat lemah juga di ma'fu tidak membuat mutanajis. Kultu. Tetapi Imam Nawawi memberikan istidrak. Dzal qaulu adharu. Justru dzal qaulu, dzal isim isyarah, pendapat yang dinukil Imam Rafi'i katanya ini pendapat lemah, iku adharu pendapat yang diunggulkan dari pendapat Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi ini mulai membahas, Imam Nawawi mulai membahas di antara najis yang dimakfu. Dimakfu di mana? Dimakfu di air. Tadi saya apa itu klarifikasi. Jadi di tasil lakin ikhtara katsiruna min a'immatina karoyani wal Ghazali fil ahya madzhab Imam Malik anal ma' la yanjusu mutlaqan illa bi taghayyuri sawan qalilan aw katsiran. Jadi ulama-ulama madzhab Syafi'i yang sependapat dengan Imam Malik, maksudnya ini keluar dari madzhab Syafi'i, lebih memilih pendapat Imam Malik itu bukan hanya Imam Royani, Imam Ghazali, bahkan katsiruna min a'immatina. Jadi katsiruna min a'immatinya, banyak dari ulama-ulama madzhab Syafi'i condong kepada pendapat Imam Malik yang mengatakan alma la yanjusu illa bi taghayyuri katsiran aw qalilan. Jadi di sini ada dua najis. Dua najis ini kalau jatuh di air atau bahkan di barang cair. Jadi bedanya ma'e dengan ma' itu dalam istilah fikih, ma' itu air. Ma'e itu cairan selain air. Minuman, minyak, apa saja. Jadi cairan selain air. Bedanya di situ. Ma' dengan ma'e. Yang disebutkan di Minhaj ada dua najis yang apabila masuk ke dalam air maka dimakfu tidak menjadikan mutanajis. Yang pertama bangkainya binatang yang kalau disobek darahnya tidak sampai mengalir. Ini ada dua takbir. Ada sebagian kitab la dama lahasa ilun, sebagian kitab la nafsa lahasa ilatun. Nah ini artinya sama. Kenapa? Kenapa darah itu dikatakan nyawa? Karena binatang, manusia atau binatang itu kalau tidak ada darahnya akan mati. Sehingga takbirnya itu
Terkadang la nafsalah sa'ilatun, darah itu nyawa. Darah itu nyawa. Tanpa ada darah, manusia, binatang tidak akan bisa hidup. Nah, ini supaya tidak bertentangan di dalam memahami takbir yang sering dipakai oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i. Jadi la dama laha sa'ilun, atau la nafsa laha sa'ilatun. Contohnya kayak nyamuk, cicak. Itu kan semua tidak ada darahnya. Kalaupun ada darah disobek, kata Imam Ghazali, untuk meneliti atau mengetahui binatang ini darahnya mengalir atau tidak, maka kita menyobek binatang itu juga halal gitu, tidak berdosa. Jadi ada binatang itu yang tidak ada darahnya sama sekali, kayak kecoa itu kan nggak ada darahnya, termasuk serangga itu nggak ada darahnya. Ada yang memiliki darah, tetapi kalau disobek sama sekali tidak mengalir. Maka yang semacam itu, kalau masuk ke air, kemudian mati dalam air, yaitu airnya tidak mutanajis, istilahnya dimakruh. Air atau sayur. Jadi kita ini nyayur, tahu-tahu ada cicak masuk, mati di situ. Maka sayurnya tetap halal dimakan. Dimakruh. Lah yang menjadi dasar adalah hadis mengenai dzubab, lalat itu. Jadi dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, kalau ada lalat masuk kepada wadah kalian, tenggelamkan sekalian. Kenapa? Karena lalat itu dalam satu sayapnya ada penyakit, dalam satu sayap yang lain itu ada penawar dari penyakit yang dia bawa itu. Dan sedangkan lalat itu kalau jatuh ke air, dia akan berlindung dengan memasukkan sayap yang ada penyakitnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika lalat disuruh masukkan ke situ, maka air itu, minuman itu tidak mutanajis. Jadi yang dinas oleh baginda Nabi SAW adalah lalat. Nah, kemudian dikiaskan oleh para fuqaha, disamakan atau semakna dengan lalat, yaitu seluruh bangkainya binatang lada malah hasailun. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua, najis yang begitu lembut itu kalau mengenai air, masuk dalam air juga. Jadi najis itu kalau ini melihat harus pakai apa? Pakai mikroskop atau pakai pembesar atau pakai kaca pembesar begitu. Nah, ini najis yang semacam ini juga di luar kemampuan kita untuk menghindarinya, maka dimakan. Wallahu a'lam. Wal jari karakibin wa bil qadimi la yanjusu bila taghayyurin. Ini satu qadiyah, satu pembahasan. Air yang mengalir seperti air yang tergenang. Maksudnya taharatan wa najasatan. Ini satu kalimat yang pendek, kalau diuraikan sangat panjang. Jadi air yang mengalir itu seperti air yang tergenang dalam perincian di atas. Jadi ya ditafsil, kalau kasir maka tidak mutanajis selama tidak berubah. Kalau kolil maka mutanajis baik berubah atau tidak. Wakila, seperti kasir. Wabil kodim, tapi ada satu pendapat wabil kodim yang ringan, bahwa air yang mengalir itu tidak najis selama tidak berubah. Ini agak ringan. Karena sering kita lihat sungai-sungai yang mengalir di dekat rumah kita, di kampung kita, itu airnya itu tidak sampai 2 kolah. Dan ini air kayak sungai Bengawan Solo, sungai Mahakam, sungai, itu kan sudah lasak kabi, itu lebih dari 2 kolah berlipat-lipat. Nah, terkadang kita tinggal di kampung, airnya mengalir, nggak ada 2 kolah. Nggak ada 2 kolah. Maka ini qol qadim. Lah, tapi bedanya tadi apa dengan rokit? Nek rokit itu Imam Syafi'i tidak pernah punya pendapat yang mengatakan
air kolil ketemu najis, kemudian selama nggak berubah, dia suci, tetap suci mensucikan. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu an tidak pernah punya pendapat semacam itu. Beliau memutlakan pokoknya air yang kolil ketemu najis, ya langsung mutah najis, mutlak. Taghayyara amla. Ini nas Imam Syafi'i mengenai air yang raqid, air yang diam. Lah adapun maka akhirnya ashabus Syafi'i katsiruna min a'immatina akhirnya lebih condong memakai pendapat Imam Malik atau sependapat, ya, memilih pendapat Imam Malik. Lah adapun masalah raqid, ini Imam Syafi'i punya dua pendapat. Qaul jadid, raqid itu seperti qaul jadid al-jari. Qaul jadid, air yang mengalir itu seperti air yang tergenang dalam seluruh perincian di atas. Tetapi di sini Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim beliau mengatakan bahwa al-jari la yanjusu bila taghayyurin. Jadi ini kekuatannya maksudnya itu lebih kuat daripada pendapat Ashab Syafi'i. Ini juga menjadi pertimbangan gitu. Jadi pertimbangan banyak di daerah tertentu itu air selokan yang ada itu airnya tidak sampai 2 kolah. Terus 2 kolah itu berapa? Khamsatu mi'ati rotlin wal kullatani khamsatu mi'ati rotlin 500 rotel Baghdadiyin. Perlu kita ketahui rotlin atau ritlin itu adalah ukuran massa, ukuran berat, bukan ukuran volume. Jadi rotlin dengan liter itu bertolak belakang, nggak ada persamaan sama sekali. Liter yang kita pahami adalah ukuran volume, isi. Nah, sedangkan rotel Baghdad itu adalah seperti kilogram. Jadi ukuran berat. Takriban kurang lebihnya fil as-sahih. Nah terus, ini kan bahasa Imam Nawawi ini adalah bahasa yang tidak akan bisa dipahami orang sekarang. Karena orang sekarang sudah tidak paham apa itu yang namanya rotel gitu, nggak paham. Maka disinilah kitab-kitab suruhat, juga ini di tafsir saya kasih satu penjelasan. Jadi itu 2 kolah itu kalau dalam wadah kubus kotak adalah satu, kita cari ukuran dulu. Adalah wadah dhira'un wa rubu'un. Jadi 1/4 dhira'. Semua sisinya kubus kotak, jeding kotak yang panjangnya, lebarnya, kedalamannya 1 dhira' 1/4. Atau satu wadah berbentuk silinder atau apa? Silinder itu kayak wadah minyak itu loh. Tong. Nah, berbentuk tong begitu, silinder tong. Nah, itu tingginya adalah 2,5 dhira'. Lah diameternya 1 dhira'. Itu sama. Isinya sama. Jadi tingginya tong itu 2,5 dhira'. Diameter itu lingkaran, kemudian sisi ketemu sisi diameter. Nah, ini. Itu garis tengahnya itu dari ujung ke ujung itu adalah 1 dhira'. Maka sekarang ini poin pertama. Kita harus paham namanya wadah kubus yang tinggi, panjang, lebar 1 dhira' 1/4. Kalau silinder tingginya 2,5 dhira', kemudian diameternya 1 dhira'. Ini sudah paten itu di kitab-kitab. Lah cuma ulama sekarang kontemporer itu mereka berbeda di dalam memahami ukuran 1 dhira' itu berapa. Maka dalam kitab Tanbirul Qulub, ini kitab Madzhab Syafi'i yang ditulis di Mesir itu, 1 dhira' itu 48 cm. Makanya kalau kubus 1 dhira' 1/4 berarti wadah yang isinya itu adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, 216 liter, 216.000 cm kubik.
Begitu pula ini wadah tong yang tingginya itu 2 dhira' setengah, itu adalah 120 cm. Kalau kita memahami 1 dhira' 48 cm, diameternya 48. Dan saya lihat tong-tong yang beredar itu kebanyakan ya segitu itu. Tingginya 120, diameternya antara 48 sampai 50. Nah itulah pas 2 kolah. Jadi isinya itu 216 liter. Satu pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa 1 dhira' seperempat itu kubus tadi adalah 58 cm. Enggak sampai 60. Kurang 2 cm. Ini penelitian. Ini ada di At-Tadhib fi Adillati Takrib itu. 1 dhira' seperempat itu 58 cm. Berarti kalau begitu, maka 58 kali 58 kali 58 kurang lebih 196 liter. Jadi nggak sampai 200 liter. Ada lagi satu ukuran yang ditulis oleh Kiai di Jombang itu, ada penukilan dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bahwa 1 dhira' itu bukan 48 cm, 1 dhira' itu adalah 44 cm. Ketika 1 dhira' itu 44 cm, dhira' itu apa? Dhira' itu tangan kita dari ujung sampai ini satu dhira'. Jadi dhira'i rajulin mu'tadilin. Akhirnya kan berbeda-beda para ulama dalam mengukur. Jelas dhira' saya dengan dhira'nya siapa itu Dzulkarnain lah ya, apa Dede Badrul Salam lah ya, Badrul Zaman itu. Itu kan yo panjangnya dhira' saya dengan dhira' kamu lah ya berbeda ini. Dhira' saya dengan dhira'nya orang Arab loh jelas berbeda. Dhira' saya dengan dhira'nya orang Afrika ya berbeda. Lah gitu loh. Maka disinilah ulama dalam menilai dhira'i rajulin mu'tadilin. Jadi dhira'nya seseorang yang tengah-tengah bahkan gitu kan. Nah ini apa namanya? Ini berbeda-beda. Jadi yang dinukil oleh itu ukuran yang ditulis oleh seorang kiai di Jombang itu yang beliau riwayatkan dari Imam Nawawi dan Rafi'i, 1 dhira' itu 44 cm. Berarti seperempatnya 44 itu 11 cm. Maka 1 dhira' seperempat adalah 55 cm. Maka akhirnya kubus. Ini 55 kali 55 kali 55. Jadi 55 kuadrat. Nah, jadinya berapa? Jadinya 165 liter. 165.000 cm kubik. Lah ini satu riwayat yang dinukil oleh itu kitab Maqadir yang ada disusun oleh Kiai Jombang itu. Makanya yang saya tulis itu apa namanya? Ada kalanya terserah kita mau ikut siapa. Kalau ikut yang paling hati-hati, 2 kolah itu ya 216 liter. Kalau dan itu takriban. Kata-kata takriban tuh kalau kurang dikit juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi kata-kata takriban fil asahi bukan tahdidan, bukan harus ukuran pasti. Ukuran itu ukuran kurang lebih. Maka seandainya kita tuh ngomong, ya pokoknya 2 kolah itu kalau di liter ya 200 liter lah. Lah, kita ngomong begitu juga nggak salah. Karena yang ditentukan oleh para ashab, ukuran masalah 2 kolah itu takriban, bukan ukuran tahdidan gitu. Ini yang ditentukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kesimpulannya itu antara 216 atau 195 liter atau 165 liter. Ini kalau kita buat jeding ya usahakan ukurannya minimal lah di atas 165 liter. Biar nanti kalau dipenuhi, kalau ada najis masuk dipenuhi sudah suci lagi. Terus yang kedua, cara mengetahui air mengalir itu dari mana kita ngukur 2 kolahnya. Nah, jadi air mengalir, ini satu sungai itu ada kan aliran begitu kan, satu sungai itu. Itu cara mengetahui ini air ini 2 kolah apa enggak.
Itu dalam Suruha, dalam Bughyah, itu saya tulis di Tasil juga itu. Jadi dilihat satu jariyah. Satu jariyah itu satu gelombang. Lihat sungai itu kan ada gelombangnya itu kan. Ada satu gelombang, ada apa namanya? Gelombang-gelombang begitu. Maka satu jariyah, satu gelombang itu kita ukur. Satu gelombang daripada satu sungai kita ukur, panjangnya gelombang berapa, lebar sungai berapa, tingginya air sampai dasar sungai berapa. Kalau kita kalikan ada 200 liter, ya sudah berarti sungai itu ada, aliran sungai itu ada dua pola. Kalau nggak sampai segitu, nah kalau nggak sampai segitu berarti tidak ada dua pola. Wa taghyirul mu'athiru bi tairin aw najisin ta'mun aw launun aw rihun. Perubahan yang bisa membuat mutanajis, saya keliru. Perubahan yang bisa merubah hukum gitu aja. Al-mu'athir, perubahan yang bisa merubah hukum, bitohirin, baik berubah karena benda suci, air yang kecampuran benda suci, au najisin atau perubahan air yang dua pola berubah sebab najis, ikut tokmun. Pilih salah satu, berubah rasanya, au launun atau warnanya, au rihun atau baunya. Sudah, ini sudah selesai satu pembahasan. Jadi pembahasan mengenai tohir mutohir, tohir ghairu mutohir, dan ma'un mutanajis sudah selesai. Ini berikutnya fasal mengenai ijtihad. Kalau kita ini ada wadah, satu mutanajis, satu wadah air, dua wadah, yang satu diyakini suci, satu diyakini najis, tapi nggak tahu mana yang najis, mana yang suci, maka wajib berijtihad. Jadi ini sudah pembahasan lain. Jadi sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan dengan apa yang kita bahas. Silakan. Ada berapa orang? Hakim? Ada 33 orang, Ustaz. Ya. Ustaz, saya ada soalan, Ustaz. Ya. Mengenai dalam Fathul Mu'in ada menjelaskan tentang duhnun atau minyak itu dia nggak termasuk dalam perkara yang menghalang air. Jadi sampai ke kulit, Ustaz. Ya. Terus? Jadi bagaimana, Ustaz? Kalau minyak itu minyak ini kan sifatnya lengket, Ustaz. Memang dia sifatnya dia tidak bercampur dengan air, tetapi minyak itu dia lengket sama kulit. Jadi bagaimana, Ustaz, itu? Kalau lah minyak itu ada di atas kulit, kalau pas kita siramkan air, nanti ada air itu jadi kayak bulat-bulat gitu. Jadi dia nggak merata. Itu kan tanda nggak merata. Itu gimana, Ustaz? Apakah masih itu sudah dianggap menghalang air ataupun tidak, Ustaz? Jadi duhnun itu kan minyak, dan minyak itu memang yang dimaksud dunun itu dunun ma'i'un, dunun yang cair. Entah itu minyak sawit atau itu minyak zaitun. Jadi memang perhatikan, ketika orang tuh pakai minyak di rambutnya, atau ada orang tuh selesai makan daging yang berminyak, maka otomatis tangannya berminyak. Dan minyak yang ada di rambut, minyak zaitun itu, atau minyak yang ada di tangan, memang itu ada, minyak itu ada. Walaupun ketika kita siram pakai air, tidak langsung air itu tertinggal di situ, air pun langsung selep pergi. Jadi kita siram tangan kita yang berminyak pakai air, langsung air itu pergi.
Itu dianggap oleh para ulama, air itu satu perkara yang minyak itu satu benda yang tipis gitu loh. Benda yang tipis selama minyak itu cair kan gitu, bukan benda padat kan gitu kan. Bukan minyak yang padat. Selama benda minyak itu berbentuk cair, baik itu minyak yang kita pakai di rambut kita, atau minyak yang kita pakai di kulit kita karena untuk musim panas, atau minyak yang ada di tangan kita karena selesai makan daging yang berlemak, itu semua dianggap barang yang tipis, sehingga ketika tangan disiram air, tetap air dianggap sampai kepada tangan. Jadi seperti itu. Walaupun zahirnya air itu tidak tinggal di tangan, disiram langsung pergi. Nah, itu tetap secara hukum fikih dianggap tidak menghalangi air sampai kepada bagian yang dibasuh. Oke, bisa dipahami? Gimana, Hakim? Bisa dipahami? Jadi ketika para Ustaz, fuqaha memudahkan, kamu jangan mempersulit diri sendiri sudah. Ya, sudah kita ikut cuma akan seperti itu. cuma muskil sama kalau kita soalkan kalau tinta kena sama tangan kan nanti kan kalau ada kesan tinta itu kita bisa rasa nggak enak di tangan tuh kayaknya itu kan ada jirim Zat. Ya, Ada jirim berarti tinta itu menghalang air. Sama kayak minyak juga saya rasa kayak minyak itu ada meninggalkan jirim gitu. Makanya saya kayak jadi beda. muskil. Di tinta itu memang tinta itu menghalangi kayak cat. Dan tandanya itu apa? Ketika dikelupas dia akan mengelupaskan gitu kan. Atau minyak yang apa? Minyak lemak yang sudah membeku. Nah, minyak lemak yang sudah membeku itu juga dianggap menghalangi kalau berbentuk jamit. Jamit itu padat. Nah, begitu juga remason atau apa yang berbentuknya itu masih padat, melekat pada kulit padat itu menghalangi. Tapi kalau cair itu sudah, jadi tinta itu bukan cair, tinta itu cair tapi kemudian akhirnya itu melekat dan melekatnya itu nggak bisa di. Nah, tapi kalau minyak itu bisa kita hilangkan itu secara manual itu bisa gitu. Jadi makanya minyak itu dianggap jauh lebih ringan daripada tinta gitu. Selama itu barang cair loh, bukan minyak yang padat gitu. Oke, yang lain. Ustaz, maaf mau nanya kan. Ya, Ah, dua kolah itu kalau dikira apa mudah kiranya gimana ya? Maksudnya pakai ember kah atau pakai gayung kah yang mudah? loh. Lah dari awal tadi nggak jelas apa yang saya uraikan kan? Ya itu kan dari segi kiraan apa ziraknya itu. Tapi kalau kira mudahnya kayak pakai ember Liter, kah? liter, paham? Orang Malaysia paham liter tak? Paham liter. Nah, sudah itu. Oh, Jadi 216 liter atau 195 liter atau 165 liter. Jadi yang saya temukan di kitab itu 216 liter atau 195 liter. Itu dari kitab Tanbirul Qulub dan kitab At-Tadhib fi Adilati Takrib. Dan kemudian dari kitab terjemah yang disusun oleh Kiai dari Jombang, kitab Maqadir itu, cuma itu saya nggak tahu, belum mengambil referensi itu dari kitab apa, saya nggak tahu. Di situ ditulis bahwasanya menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, satu dirok itu adalah 44, berarti satu dirok seperempat itu 55 cm. Nah, 55 dikuadratkan kali 55 kali 55 adalah 165 liter. Itu yang paling sedikit. Jadi ukuran liter itu ukuran yang paling mudah dipahami orang sekarang. Masa liter masih kurang paham? paham Ustaz, paham. Jazakallah. Apalagi, Ustaz, Ustaz, ya, Afwan Ustaz, masalah liter ini kan 219 ataupun alal kaul apa 100 berapa tadi Ustaz? 100 lebih itu? harus diulang, harus bisa. Ini belum digagakan majelis, cuma 3 angka aja nggak hafal, harus hafal. Berapa Enggak tadi? sempat nyatet. Nggak usah dicatat, ilmu tuh jangan ditulis, ilmu tuh di hati. Allah. Al ilmu fi sutur, la fi sutur.
Coba diulang, berapa tadi saya sebutkan 3 angka tadi? 200, 219, Niru, 265 236. 216 16 216. Yang kedua, 165. di bawahnya sebelum itu, 195 di atasnya 200. 200 atau 195. Jadi kalau 1 dirham 1/4 itu kita pakai tanwirul qulub 60 cm, maka 60 kali 60 kali 60, maka 216. Kalau pakai kitab At-Tadhib 58 kali 58 kali 58, maka 195. 190 atau 195 itu? 195 atau 196, coba nanti kamu kalikan. Kalau pakai kitab Maqadir yang disusun oleh Kiai di Jombang itu, maka 165. Jadi masa ngapalin 216, 195 sama 165 liter, ini nggak hafal, harus hafal itu. Ya, yang lain. Ustaz, jadi belum selesai soalannya. Ya. Jadi kan ini kan udah ada 200 ataupun 195 atau 216 atau 165 ini, Ustaz. Apakah dalam memperkirakan dua kolah itu harus kita pernah melihat, bisa membayangkan 200 liter itu gimana gitu? Ya, Ataupun gini, secara sekarang akurat? gini. Jadi 1 liter tuh berapa mililiter? 1 liter tuh berapa? 1 liter tuh 1000 mililiter. Ya. Makanya itu sekarang pakai matematika. Sekarang matematikanya diingat kembali, ilmu matematikanya itu. Jadi ketika satu wadah kubus itu lebarnya semua sisinya 60 atau 58 atau 55, 3 pendapat itu 55, 58, 60, maka tinggal dikalikan 60 kali 60 adalah 3.600. Lah kali 60 216.000. Jadi kalau 1 liter itu 1000 mili, 1 liter itu 1000 mili, maka 216.000 itu adalah 216 liter. 216 liter. Jadi tinggal apa itu namanya membuang angka 1000 yang 03 yang di belakang. Begitu pula ini. Ketika 55 kali 55 kali 55 itu hasilnya adalah 165.000 cm kubik. Maka dibagi 1000 tinggal 165 karena 1 liter itu 1000 mili. Maka hasilnya adalah apa itu namanya 165 liter. Nah kalau kita berjeding bagaimana? Contoh, jeding kita lebarnya panjangnya adalah 1 meter. Kemudian lebarnya 50. Nah 50 kali 100, 50 kali 100 itu sudah 15.000. Nah tingginya 80. Coba. Kita punya jeding 1 meter itu panjang, kemudian ke depan lebarnya 50, tingginya 80 cm. Maka berarti tinggal mengalihkan 100 kali 50, 15.000. Lah 15.000 kali 8 kali 80. 15 kali 8 itu hasilnya berapa? 90. Berarti isinya jeding itu 900 liter. Lah 900 liter itu nanti dibagi 200, itu berarti 2 kali 4, 8 kulah lebih, 9 kulah kan gitu kan. Jadi kalau ikut pendapat 1 kulah itu 100 liter, kita ikut pendapat 1 kulah itu kurang lebih 100 liter, maka 900, jadi jeding yang panjangnya 100, lebarnya itu 50, 50 kali 100, 15.000, kali 80, 900.000. Berarti ini 900 liter, 9 kulah. Seperti itu. Mana? Jadi pahami Hakim? Insya Allah, Ustaz. Oke, yang lain gimana?
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Afiq. Untuk dalam kitab Fathul Muin tuh, Ustaz, kan ada contoh-contoh daun-daun yang jatuh sendiri sama daun-daun yang jatuh yang dilemparkan oleh orang gitu ke dalam air, nanti hukumnya tuh berbeda. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Bedanya tuh apa karena dilempar? Terus kalau contoh untuk buah itu nggak ada yang dilempar atau masuk sendiri ke dalam air ataupun yang dilempar. Itu bedanya kenapa, Ustaz? Jadi begini, poin pertama yang kamu tanyakan ada 2 poin. Yaitu bedanya antara daun itu apa bahasa Arabnya itu? Warok, aurok. Aurok. Jadi aurokku syajar yang tafatatat binafsiha, sakotat binafsiha, atau turihat. Nah ini. Itu di Minhaj, kemarin kan dibahas. Ada kata-kata mustagnan anhu. Mustagnan anhu. Nah itu. Fal mutaghayyuru bi mustaghnan anhu. Apa arti mustaghnan? Sudah saya uraikan kemarin. Mustaghnan anhu adalah benda suci yang mudah dihindari. Benda suci yang mudah dihindari. Makanya perhatikan kenapa itu antara buah dengan daun dibedakan, kan gitu kan? Jadi daun itu satu perkara, kalau jatuh sendiri ini perkara yang sulit dihindari. Maka seumpama daun itu buahnya yang jatuh ke air kolam, sampai air kolam itu berubah, wis nggak layak, nggak patut dikatakan air lagi, maka itu dimaafkan. Karena daun jatuh itu perkara yang sulit dihindari. Nah, beda dengan kita sengaja memasukkan daun ke dalam air. Itu namanya kesalahan kita. Jadi kalau daun sengaja kita masukkan ke dalam air, akhirnya hancur itu daun, sehingga air itu berubah, tidak dikatakan air lagi, itu namanya ada unsur kesengajaan. Jadi beda antara ketika daun jatuh dengan sendiri, itu dimakfu karena apa? Karena di luar kemampuan kita. Dan tapi nek jenis daun kita masukkan turihat fihi, maka itu tidak dimakfu. Kalau sampai air itu berubah kasir yang hilang nama air, maka itu menjadi tohir ghairu mutahhir. Terus sekarang masalah buah. Buah juga begitu. Jadi buah ini, apa itu namanya, buah itu kan biasanya oleh pemiliknya itu dipetik gitu loh. Beda dengan daun. Jadi dibedakan. Beda dengan daun. Daun itu tidak diambil oleh pemiliknya. Maka akhirnya sampai rontok, kayak apa, dibiarkan. Dan sepanjang tahun daun itu selalu ada. Tapi nih buah tidak. Buah itu tidak ada sepanjang tahun. Buah itu ada musimnya. Jadi ada waktunya buah itu dipetik oleh pemiliknya. Nah gitu loh. Makanya kalau ada buah-buah jatuh, itu tidak sebanyak daun yang jatuh. Jadi kalau ada buah yang jatuh, jumlahnya ya nggak banyak. Walaupun kena angin itu ya nggak banyak, tidak sebanyak daun yang jatuh. Dan suatu saat itu buah akan dipetik oleh pemiliknya. Maka ini dianggap satu perkara yang mudah dihindari. Ini pandangan fuqaha. Bisa dipahami? Oke, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Dan tadi di sebelum ngaji sudah saya kupas bahwasanya buah itu kan mujawir kan? Buah, daun itu kan mujawir. Bagaimana dianggap ini mukhalatah? Jadi buah dengan daun ini kan mujawir. Maka saya jelaskan bahwa itu buah daun bukan jatuh terus diambil. Nah, kalau jatuh diambil itu namanya mujawir, nggak sampai larut. Jadi ini buah dan daun itu jatuh, kemudian terus lama di situ mengendap sampai hancur. Nah, ketika hancur itulah bagian-bagian dari daun dan buah itu akhirnya menyatu dengan air, makanya namanya mukhalatah, bukan mujawarah lagi. Oke, terus Satu lagi, Ustaz. ya. Kalau air mutaghayyir itu, ya air yang berubah, itu kan ada yang dengan mukhalid, ada sama mujawir itu
apa kedua-duanya itu ada batasan sampai menghilangkan nama air gitu? Maksudnya kan itu kan untuk mukhalatoh kan ada batasan sampai merubah nama air. Untuk mujawir berlaku nggak batasan tersebut? Kalau mujawarah itu nggak berpengaruh apa-apa sama sekali. Kayak air dengan minyak itu nggak pernah mukhalatoh, itu mujawarah terus. Walaupun itu sampai berubah ke asin nggak apa-apa kalau dengan mujawarah gitu. Jadi yang berpengaruh itu cuma yang mukhalatoh, betul-betul larut menyatu bihaitsu la yatamayyazu fi ra'yil ain. Jadi itu ada di Tasil juga saya uraikan itu. Jadi bedanya mukhalatoh dengan mujawarah itu, mujawarah itu terlihat beda memang. Lain mukhalatoh itu larut dan menyatu. Makanya tadi kalau buah dan daun itu masuk ke air, awalnya itu mujawarah gitu loh. Awalnya mujawarah karena apa? Ini bisa dibedakan. Ini antara buah dengan air itu terpisah. Bisa diambil itu daun, bisa diambil itu buah. Tetapi kalau dibiarkan lama, akhirnya terus hancur. Kalau sudah hancur, akhirnya menjadi mukhalatoh, larut dengan air menyatu, nggak bisa dipisahkan. Nah, di saat itulah maka bisa merubah hukum air. Tapi selama itu baru mujawarah, mutlak nggak apa-apa. Kalau teh itu, Ustaz, daun teh itu kan apa Itulah bukan contohnya. mujawarah itu, Ustaz? Duh, gimana mujawarah? Nah, itu warna coklat itu dari mana? Masa warna coklat itu dari langit? Kamu ini gimana sih? Makanya teh itu termasuk yang saya contohkan tadi loh. Teh itu awalnya mujawarah. Lah ketika masuk dibiarkan, tahu-tahu air berubah menjadi coklat. Apalagi kamu aduk. Nah, maka yang merubah coklat itulah namanya zat-zat yang ada pada teh yang akhirnya larut dan menyatu dengan air. Jadi yang dikatakan mukhalatoh itu adalah zat-zat warna coklat yang larut daripada teh kemudian terus menyatu dengan air, itulah namanya mukhalatoh. Nah, jadi khalatohu tadi. Lah adapun itu ampasnya, ampas yang ada di bag itu yang di pada kayak apa? Plastik itu apa? Plastik kain apa? Di plastik kain kan gitu kan? Oh, kain. Di apa? Kertasnya. Uncang. Nah, di uncangnya itu tetap mujawarah karena ampas teh, ampas kopi masih ada di situ. Jadi itu yang mujawarah. Tetapi zat-zat yang ada di dalam teh, intisari khasiat-khasiat yang ada dalam teh dan kopi itu sudah larut akhirnya merubah nama ini. Ini kalau dikasih kopi satu saset itu orang tidak ada mengatakan apa ini Ustaz? Air, tak ada. Semua katakan ini kopi. Nah, sudah. Maka itulah akhirnya nama air hilang berubah menjadi nama kopi. Teh juga begitu. Kalau sudah dikasih satu saset teh, warnanya coklat, apa ini air? Bukan air itu, teh itu. Tidak ada orang seluruh dunia mengatakan air, itu teh. Itulah yang dimaksud taghayyuran katsiran bi'aisu yamna itlaqas milma wa yahdusu lahu ismun akhar. Nah, seperti itu. Itu di kolam tuh kalau kemasukan daun apa kalau perubahan sedikit, walaupun warna hijau, warna apa, kalau perubahan sedikit, tetap orang melihat itu namanya air, ya tetap air. Jadi ini harus hilang nama air, kemudian menjadi memiliki nama baru. Itu yang dimaksud taghayyuran katsiran. Dah, apa lagi? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, Ustaz, mau terus, Ustaz. Ya, siapa lagi? Sebutkan namanya biar tidak jumbo itu satu sama lain. Gimana pertanyaannya? Siapa tanya? Muhammad Salihuddin Akbar.
Muhammad Salahuddin Ustaz. Ya. Ini Ustaz mau tanya mengenai air tadi yang kulatan yang berubah sebab kejatuhan najis Ustaz. Kejatuhan najis kemudian berubah ta'munnya Ustaz. Itu proses ta'munnya itu bagaimana Ustaz? Apa dirasa pakai mulut atau bagaimana? Jadi najis itu kan punya rasa. Cuma kita ini seumur hidup kan yo kayak tai ayam, tai kuda itu kamu rasakan. Ya kamu rasakan rasanya gimana? Wong saya juga tidak pernah merasakan. Yang beras itu kan kayak tai ayam itu kan yo rasanya itu petir atau apa itu. Ceritanya Abu Nawas itu paham enggak itu? Ya mengobati orang katanya hilang perasa dikasih telak itu kan. Ini guyonnya Abu Nawas itu atau Nasiruddin Juha itu. Jadi masalah rasa ini ya kita harus tahu itu rasanya najis itu kayak apa. Nah kalau kita ini nggak tahu kan ya maksudnya air itu tadi sebelum ada najis rasanya begini. Lah selepas ada najis kok rasanya seperti ini, oh berarti ini rasanya najis. Nah gitu. Kayak kencing gitu. Kencing itu kalau rasanya begini, arak. Lah arak itu kan rasanya panas di tenggorokan kalau arak itu. Nah ini saya pernah itu makan tape yang di bawa ada apa? Ada tamu bawa tape apa? Cihem itu dari Jawa Barat itu, Bandung itu. Oh, apa tape apa itu? Itu kan tak masukkan kulkas. Ternyata berapa lama baru ingat ada tape. Saya cicipi. Nah itu di tape itu saya cicipi, masya Allah di tenggorokan tuh panasnya setengah mati. Langsung saya buang kan gitu kan. Jadi di situ ada iskarnya. Jadi ada khomriyahnya. Kalau khomer itu rasanya panas itu gitu loh. Rasanya panas di tenggorokan. Jadi kalau ada air kemasukan arak, ya nah, kalau itu ada masih ada panas-panasnya di tenggorokan, oh berarti ini rasa araknya itu masih ada. Ini satu contoh seperti itu. Oke, balik lagi. Cukup? Oke, lanjut. Walau istabaha apabila jumbuh pada kita sulit dibedakan. Apa ma'un thayyurun binajisin. Sulit dibedakan antara air yang suci dan najis. Jadi ini najis di sini yang dimaksud Imam Nawawi adalah air mutanajis. Air mutanajis. Sehingga kenapa beliau memakai bahasa najis? Karena kalimatnya cuma 3 huruf, sehingga lebih ringkas daripada kalimat mutanajis. Jadi tambah 2 huruf. Najis bisa diartikan barang yang zatnya najis, juga bisa diartikan sesuatu yang mutanajis, termasuk di sini. Jadi ketika jumbuh pada kita, tidak bisa membedakan antara air yang suci dan air mutanajis, ijtihada, maka seorang wajib berijtihad. Apa itu ijtihad? Yang mengadakan penelitian. Jadi ini ada air, nah sudah ini air. Ini air kan, ada air begini ini. Dua timba. Kita yakin satu suci, satu mutanajis. Cuma kita nggak tahu mana yang suci, mana yang mutanajis. Maka kita wajib melihat kondisi sekitar. Nah, sebab apa kita kok meyakini ini mutanajis? Tadi itu mungkin apa? Mungkin kita lupa. Gitu. 2 wadah yang serupa, kita letakkan di tempat berbeda. Lah oleh anak kita, tahu-tahu dikumpulkan jadi satu. Sedangkan kita nggak tahu ini yang suci yang mana, yang najis yang mana. Maka disitulah kita harus berijtihad mengadakan penelitian. Ini tadi tanda-tandanya apa ya? Tanda-tanda yang suci itu apa? Nah kalau ada CCTV mah gampang, tinggal selesai dibuka itu. Layarnya kan selesai ketemu itu. Tadi mana yang mutanajis, mana yang suci, mana yang kena najis, mana yang enggak, itu akan ketemu. Tapi loh nggak ada CCTV, nggak ada
Bukti akhirnya apa? Kita harus mengadakan penelitian, penyelidikan. Sampai timbul sangkaan kuat, oh ini loh yang suci, dan ini loh yang mutanajis. Nah, ini namanya ijtihad. Jadi mengadakan penelitian, mengadakan apa itu terhadap itu air, proses dari awal, dari mana sampai timbul sangkaan kuat, mana yang suci, mana yang mutanajis. Wa tatahara bima dhanna taharatahu, dan dia kemudian bersuci dengan air yang dia sangka itu suci. Terus kondisi ini, apakah memang harus kondisi tidak ada air selain dua itu, apa mutlak? Baik, kita ini bisa mendapatkan air yang mutayaqanu taharah atau tidak. Maka ini tidak ada perincian. Maksudnya apa? Yang muktamad, hukum ini mutlak. Baik kita ini mampu mendapatkan di masjid ada air yang diyakini suci mensucikan, ataupun memang tidak ada air sama sekali, hukumnya sama seperti ini. Kita wajib berijtihad. Jadi maksudnya gini, kalau nggak ada air, ya wajib. Kalau ada air yang lain, boleh berijtihad. Gitu loh. Kalau masih ada air yang diyakini suci, boleh berijtihad, tidak larang. Ini kalau tambah gila, in qadara ala tahirin biyakinin fala. Kalau kita mampu mendapatkan air yang diyakini suci, maka tidak boleh berijtihad. Wal amaka basirin fil adari. Orang buta punya hak yang sama sebagaimana orang yang bisa melihat di dalam wajib atau bolehnya ijtihad. Poin kedua, tadi istibah antara air suci dengan air mutanajis. Sekarang istibah antara air dengan najis. Contohnya air dengan kencing. Air dengan kencing. Loh gimana toh? Mungkin ini kencingnya orang istimewa sehingga sudah tidak berbau begitu. Jadi kencing yang tidak ada baunya, juga tidak berwarna keruh. Kan orang tuh kalau sehat kencingnya itu apa itu namanya, encer, tidak berbusa, juga tidak terlalu berbau, itu orang sehat. Lam yajtahid ala sahih. Dia tidak boleh berijtihad karena ini istibah antara air dengan najis. Kalau yang pertama tadi antara air suci dengan mutanajis. Fal yukhlatani tsumma yatayammamu. Loh, gimana ini? Dicampur. Yukhlatani, dicampur. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa dua-duanya menjadi mutanajis. Jadi sumaya tayamum kemudian dia tayamum. Berarti ini kondisinya memang tidak ada air. Awamaun ma'wardin, atau air dengan air mawar. Tawadu abikullin marrotan. Ya. Poin yang ketiga, surah yang ketiga, air jumbo dengan benda suci yang mirip air. Air jumbo dengan air mawar. Air jumbo dengan air kelapa. Kita nggak tahu mana air kelapa. Maka juga tidak wajib berijtihad. Tetapi masing-masing kita gunakan wudhu. Jadi wudhunya 2 kali. Wudhu pakai air, wudhu pakai wadah satunya, dan wudhu pakai wadah satunya. Jadi masing-masing dipakai. Karena dua-duanya itu suci. Wakila laul ijtihadu, dalam poin ketiga ini, surah ketiga ini boleh berijtihad. Wa idza istamala ma dhannahu, ketika dia, ini kembali kepada poin pertama tadi. Istibah antara air dengan air mutanajis. Ketika dia sudah menekan air, dhannahu yang dia menyangka ingma, suci, araqal akhara, maka disunahkan, sunah dia menumpahkan yang lain. Fa in tarakahu wa taghayyara dhannuhu, kalau dia tidak meninggalkan iraqah, meninggalkan menumpahkan, kemudian sangkaannya berubah, lam ya'mal bitsani, maka tidak boleh mengamalkan ijtihad yang kedua, ala nasi ngatasi nasi Imam Syafi'i. Bal yatayammamu bila i'adatin bil asahi, dia wajib bertayamum tanpa mengulangi salatnya menurut pendapat ashab Syafi'i yang diunggulkan. Jadi begini. Ini kembali kepada poin pertama. Ketika kita sudah berijtihad, sudah mendapatkan kesimpulan
bahwa wadah yang ini yang suci, ini mutanajis. Maka tadi dikatakan pakai yang ini. Selepas kita wudhu, ini ditumpahkan. Ditumpahkan, itu sunnah. Supaya tidak bikin was-was, bikin apa, mamang, ragu-ragu gitu. Terus, seumpama kita tidak membuang. Terus sekarang kita mau sholat asar, tadi sholat zuhur, kita mau sholat asar. Maka kan istihad lagi nih. Yang pertama masih ada sisa tadi, wudhu nggak sampai habis. Nah, yang kedua juga masih ada. Tahu loh, kayaknya keliru tadi. Nah, kayaknya keliru tadi. Jadi, kayaknya keliru. Yang suci itu yang ini, yang tak pakai wudhu itu yang najis. Taghayyara ijtihaduhu. Jadi taghayyara dhannuhu. Taghayyara istihad, otomatis taghayyara sangkaan kuatnya. Maka tidak boleh mengamalkan ijtihad yang kedua. Jadi air tetap tidak bisa dipakai. Nanti kalau diamalkan, yo jadi rusak itu ijtihad yang pertama kan gitu kan. Lam ya'mal bisani. Ya anal isyan la yanqudu bil ijtihad. Walau akhbar ulamono memberitahu kepada dia ada orang bita najisi kelawan najisi air sapa makbulu riwayati. Orang yang diterima riwayatnya. Wa bayyana asbaba dan dia menjelaskan ing sababnya tanajus. Au kana faqihan muwafiqan au kana faqihan muwafiqan. Atau orang yang makbulu riwayat tadi, orang yang ahli fikih dan sama madhabnya, i'tamadahu, maka dia wajib berpegang dengan ucapannya. Jadi, kalau kita ini melihat air di depan rumah atau di mana dalam perjalanan, mau kita pakai, tahu-tahu ada orang memberitahu, Mas, maaf itu air mutanajis. Maaf Pak, ini air mutanajis. Maka bagaimana sikap kita? Ditafsil. Kalau yang memberitahu itu satu orang yang diterima riwayatnya. Jadi dalam istilah mustalah hadis itu ada makbulur riwayah, kemudian dalam fikih itu ditambah lagi makbulus syahadah. Orang yang diterima riwayatnya dan orang yang diterima persaksiannya. Bedanya apa? Kalau diterima riwayat itu lebih longgar. Yaitu memasukkan wanita dan budak. Budak, wanita ini orang yang diterima periwayatannya, beritanya. Tapi wanita dan budak ini tidak diterima persaksiannya di mahkamah. Jadi lebih longgar gitu. Jadi kalau ada orang balik, akil, dan baik agamanya, bukan orang fasik. Karena orang fasik itu nggak diterima periwayatannya kan gitu kan. Orang yang balik, akil, baik agamanya, baik wanita, ataupun ini budak, dia memberitahu ini najis. Kemudian menjelaskan, kenapa kok bisa kamu katakan najis? Sebabnya begini, begini, begini. Ini poin pertama. Dia makbulur riwayah dan menjelaskan sababut tanajus. Atau dia tidak menjelaskan sabab, tapi dia seorang pakar fikih, paham fikih, dan sama madhabnya. Maka wajib dia berpegang dengan ucapan orang tadi. Jadi yang pertama makbulur riwayah, yang kedua menjelaskan sabab, atau dia tidak menjelaskan sabab, tetapi dia orang yang paham fikih. Jadi nek sing ngomong kuwi mang wong sing paham fikih, kita tidak perlu minta penjelasan apa sebab Anda menghukumi ini adalah najis, nggak perlu. Karena saya ngomong bis pakar fikih, paham fikih. Yang sama dengan mukhbar, antara mukhbir dengan mukhbar sama di dalam madhabnya. Beda kalau dia ini madhab Syafi'i Hanafi yang berpendapat bahwasanya Rausatul Makul itu suci, kencingnya makul juga suci, kotoran kencingnya binatang yang halal dimakan itu suci. Nah, ini
air kena kencing, kena kotoran dikatakan suci, ternyata beda madhab, nggak boleh diterima, nggak boleh diterima. Poin kedua sudah selesai. Sekarang poin berikutnya. Oh ini masalah penggunaan wadah. Sudah ini poin pertama masalah ijtihad dan masalah berita bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Iya, Ustaz, Ustaz, ya. soalan saya ini babal ya tayammamu bila i'adatin ini Ustaz. Ya, Ini apa alasannya dia tayamum tanpa i'adah solatnya Ustaz? Soalnya kan kalau kita lihat dalam bab tayamum kan, nanti kalau tempat itu kebiasaannya ada air, maka dia nanti dia tayamum tapi dia perlu qada juga solatnya. iya. Jadi karena ini maksudnya bukan masalah itu. Kalau kita kembali kepada pernyataan itu, kondisi itu, di tempat itu yaghlibu fil wujudul ma, yaghlibu fi wujudul ma, disangka kuat umumnya ada air, ya wajib mengulangi. Kalau memang diyakini nggak ada air, nggak wajib mengulangi. Kita tidak membahas terlalu lebar ke situ. Kenapa? Ini cuma membahas bahwasannya dia itu punya air, ya, punya air yang sekarang dia sangka itu suci dengan istihad yang kedua, terus ditumpahkan, gitu loh. Ditumpahkan. Nah, apakah tindakan menumpahkan air malah pindah ke tayamum itu satu keteledoran kan, gitu kan? Nah, itu loh. Paham enggak? Dia ini dengan ijtihad yang kedua menyangka air ini suci. Lah kok malah diperintahkan ditumpahkan. Atau enggak ditumpahkan, nggak boleh menggunakan air itu, gitu loh. Paham enggak? Paham di sini? Ini depan dia ada air, ya. Ada air yang dengan ijtihad kedua dia simpulkan air ini suci. Ada air kok malah tayamum. Nah, gitu loh. Maka menurut kaidah yang disebutkan tadi, mestinya dia wajib mengulangi sholat. Nah, tetapi di sini nggak wajib. Kenapa? Wujudu hadzal ma' ka'adamihi. Karena menurut ijtihad sholat zuhur tadi, ini sudah disimpulkan bahwa air ini najis. Jadi dengan ijtihad yang pertama tadi, air ini sudah disimpulkan ini adalah najis. Maka kesimpulan dari ijtihad kedua tidak bisa dipakai. Karena kalau dipakai nanti akan merusak ijtihad yang pertama. Sehingga sekarang itu keputusannya, kenapa alasan dia ini tidak wajib mengulangi sholatnya? Karena sesuai ijtihad yang pertama, dia tidak memiliki air sama sekali. Air yang ada ini sudah diputuskan ini adalah mutanajis, gitu. Jadi pahami? Nah, pendapat kedua wajib mengulangi. Kenapa? Karena sekarang dia memiliki air yang dia sangka menurut ijtihad kedua, dia sangka itu adalah suci. Jadi terjadi ikhtilaf di sini. Apalagi? Ustaz, Dede Badru, Ustaz, Dede. Ya. Saya punya kebiasaan, Ustaz, kalau ada orang nanya di hal sholat yang telah ia kerjakan, tetapi ia teringat ada faktor pembatal sholat yang terjadi setelah sholat nih, ingat. Saya selalu jawab, nggak usah dikodol lah, udah gitu. Nggak usah diulang gitu. Dengan berpatokan kepada ikhtiarnya Imam Nawawi, kullu sholatin wajabat fil waqti ma'al kholali la tajibu yang ada tuha. Kira-kira hal ini bagus untuk diteruskan atau gimana, Ustaz? Pelan-pelan coba diulangi. Ini orang Saya punya kebiasaan, kalau ada orang bertanya perihal sholat yang telah ia kerjakan, tetapi di dalamnya ada faktor yang membatalkan. Ada faktor yang membatalkan, misalkan dia selesai sholat baru nyadar ada najis di badannya. Najis yang tidak mampu. Nah itu biasanya saya tuh langsung ngomong sama orang, kalau orangnya awam, udah nggak usah dikodok gitu. Gitu aja. Sholatnya batal tapi nggak usah dikodok, saya bilang gitu. Dengan patokan itu saya kullu sholatin.
Jadi kalau ada sesuatu yang itu contohnya kayak najis. Jadi najis yang ada dalam diri musolli tetapi dia tidak mengetahuinya. Dan itu najis yang dimakfu kan gitu kan. Nah itu menurut mazhab Imam Malik itu kan maksudnya itu juga dimaafkan. Nah mazhab Syafi'i kan ketika dipastikan bahwa kita sholat membawa najis yang dimakfu, maka wajib diulangi. Tapi ada mazhab lain termasuk mazhab Imam Malik juga, karena dia nggak tahu, maka dimakfu kan gitu kan. Dan sedangkan orang awam itu kan la madhab lahu. Maka bahasanya itu kamu teruskan. Seumpama kamu nggak mengulangi juga ada ulama yang membolehkan. Seumpama kamu ingin mengulangi, tentu itu lebih baik. Khurujan minal khilaf. Jadi jangan titik di situ gitu. Ada orang tuh semangat ini yang takwa gitu ada. Jadi maksudnya, tapi fatwa bahasa kita itu jangan wajib gak. Kalau kamu nggak mengulangi juga ada ulama yang bolehkan. Tapi kalau kamu ingin mengulangi itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Imam Nawawi mukhtarnya yang kulu sholatin wajabat bil waqti mal khalalil tajibu qaduha, saya kembangkan ke sholat li hurmatil waqti, nggak usah iadah gitu untuk sholat di hurmatil waqti. Itu Cocok termasuk Ustaz? pendapatnya Imam Muzani kan di situ kan. Itu termasuk pendapat Imam Muzani. Semua ibadah yang sudah dikerjakan di dalam waktu tidak wajib diulangi. Selama dia mengerjakan sesuai kemampuan dia kan gitu kan. Itu pendapat Imam Muzani termasuk itu. Jadi maksudnya gini loh, seperti tadi. Jadi ketika kita ini berfatwa langsung pakai qaul dhaif kan gitu kan. Itu kalau kita balik berfatwa pakai pendapat yang utama dulu. Apa yang kamu kerjakan sholat li hurmatil waqt itu, sholat dengan isyarah, sholat di kendaraan, itu dalam mazhab kita wajib diulang. Tapi kalau orang biasanya pakai bahasa begitu berat, gitu loh. Jadi kalau mutama diletakkan di depan itu berat, itu wajib diulangi. Tapi adalah itu yang mengatakan nggak wajib. Tapi bahasa begitu biasanya didengar oleh mereka itu agak berat gitu loh. Maka seumpama kita balik, tapi dua-duanya harus kamu sampaikan. Karena kalau dua-duanya tidak kita sampaikan, nanti orang akan mau jalur alternatif terus. Nah, jadi maksudnya, seumpama kamu tuh ambil pendapat atau tidak mengulangi, jadi bahasanya seperti tadi, seumpama kamu tidak mengulangi itu, sholat li hurmatil waqt itu, ya ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan. Tapi mayoritas ulama kita, kebanyakan mayoritas, dan ini pendapat yang paling bertakwa, paling hati-hati, ya sebaiknya antum ulangi sebaiknya. Itu bahasa yang enak. Kalau wajib, dia akan berat terkadang. Sebaiknya antum ulangi, maka itu akan lebih dicintai oleh Allah. Wis terserah istafti qalbak. Gitu. Oke, Ustaz. Jazakallah. Yang lain? Ada lagi? Izin gay. Mahmud Salim. Ya. Terkait tadi, seandainya sudah memakai air yang dia istihadi itu suci ya, dan dia kemudian ada orang yang tadi makbulur riwayah itu memberitahu bahwa yang suci bukan yang itu, tapi yang satunya lagi. Itu berarti istihadnya batal atau tetap sama? Okay. Loh, itu namanya dhonni bertemu dengan ikhbar itu sebetulnya juga dhonni, tapi istilahnya itu kalau apalagi dia menyebutkan apa namanya, ini walaupun berita itu lebih apa namanya, lebih kuat gitu loh. Secara tarjih itu lebih kuat. Maka kalau ternyata ada berita bahwasanya ini itu najis, yang Anda pakai itu najis, maka ya wajib dibatalkan, diulangi sholatnya gitu loh. Jadi wajib dibatalkan. Apalagi kalau
Dia membawa bukti, nah membawa bukti itu berarti sudah mutayakon. Kalau tidak membawa bukti, kan gini ya. Kenapa dikatakan bahwa khobar wahid itu tetap maksimal tuh sampai dzonni, tidak yakin. Karena sejujur-jujurnya orang itu ada juga kemungkinan bohong gitu loh. Dan pembohongnya orang juga sering juga berkata jujur. Nah, gitu loh. Ini walaupun kadzub, walaupun kadzab, masa seumur hidup semua omongannya tuh bohong? Kan enggak. Dia ngomong, ini ayah saya. Dia ngomong, ini istri saya. Dia ngomong, ini anak saya. Dia ngomong, aku baru selesai makan. Masa itu harus kita bohongkan semua? Jadi walaupun orang itu kadzub, tetap ini dia juga sering berkata jujur. Lah sebaliknya, orang yang makbulur riwayah itu pun terkadang juga berkata bohong. Maka disitulah selama tidak sampai darajatul mutawatir. Lah mutawatir itu dalam jamul jawami minimal 5 orang. Tidak sampai mutawatir, 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, maka itu dianggap kekuatan berita itu, hasil yang didapat daripada berita itu adalah dhonniyun gitu loh. Dhonniyun. Cuma yang jelas dhonni dari hasil ijtihad dan dhonni dari hasil ikhbar itu lebih kuat daripada lebih kuat dhonni karena ikhbar itu gitu loh. Yang penting dia ini adalah orang yang thiqah, orang yang makbul riwayah, apalagi dia menjelaskan daripada sabab-sabab tanajus. Sehingga kita ya wajib mengulangi daripada sholat yang pertama tadi. Karena kan la ibrah bidhan al-bayini khata'uhu kan gitu kan. Jadi pahami ya. Oke. Oke, jazakumullah khairan. Mungkin satu lagi boleh? Ya. Ya, terkait ini ya. Tadi jalur takwa itu ya, yang apa? La tukallif illa nafsaka wa haridul mu'minin. Cuman kalau kita melihat dalam konsep qaul dhaif itu kan la yajuzu ayyufta bihi, tapi yajuzu li amal li nafsihi kan gitu, artinya untuk mengamalkan diri sendiri. Artinya apakah berarti untuk diri sendiri kita boleh mengambil yang dhaif, justru kemudian kalau mau berfatwa itu harus yang mu'tamad, atau bagaimana konsep yang qaul dhaif itu? Gini ya, itu kitab Minhajut Thalibin yang ditulis ini kan untuk para wa'umdatul muftin. Jadi maksudnya ifta itu kan ada namanya mufti resmi, kalau sekarang itu kayak MUI sudah. Nah gitu. Di Indonesia itu ada mufti resmi namanya MUI. Nah kalau di negara-negara lain itu muftinya itu bukan kayak Indonesia Basul Masail itu enggak, memang orang itu diangkat jadi mufti. Apa yang dikatakan mufti? A yo A, B yo B, sudah kan gitu kan. Lah yang kedua ada namanya qadhi. Lah apa yang dikatakan qadhi itulah jadi undang-undang. Maka seorang qadhi ini ketika dia memberikan keputusan di mahkamah harus pakai qaul mu'tamad. Gitu loh. Begitu seorang mufti yang resmi itu dalam menyampaikan satu keputusan ini akan didengar satu negara. Maka harus qaul mu'tamad. Nggak boleh pakai qaul dhaif, nggak boleh, harus pakai yang mu'tamad. Tetapi kalau dia dalam masalah pribadi kan gitu kan, ya apa itu namanya, pakai qaul dhaif yang sifatnya pribadi, tidak di muka umum kan gitu kan. Nah, tidak untuk di khalayak ramai, ma baina wa bainallah, itu kan tidak menjadikan fitnah kan gitu kan. Itu yang dimaksud. Lah sedangkan yang kamu tanyakan bukan itu sebetulnya. Nah, jadi yang ditulis dalam kitab-kitab itu kurang lebihnya prakteknya semacam itu. Seorang qadhi yang memang resmi ini qadhi negara, dia akan menyampaikan satu keputusan yang akan diterapkan oleh seluruh masyarakat di negara. Mufti juga begitu. Harus pakai qaul mu'tamad gitu loh. Jangan qaul dhaif. Tetapi yang ditanyakan kan bukan itu, kita bukan mufti negara, bukan resmi kan bukan. Kita ini duduk di pondok pesantren, kita duduk di rumah, ya nah?
kemudian orang bertanya untuk diamalkan pribadi dia. Dia bertanya untuk pribadi dia. Jadi seperti kalau kita ngajar di kelas, ya harus qaul mu'tamad disampaikan. Karena ini yang mau mendengar apa daripada penjelasan saya itu adalah santri-santri kelas takhusus yang mau diangkat lewat Darul Ifta untuk menjadi mufti, kan gitu kan. Maka pelajarannya qaul mu'tamad begitu. Kalau ada khilafiyat sampaikan ini qaul mu'tamad begini, qaul dhaif begini. Nah, tetapi kalau ada orang datang ke kita, itu kan bukan untuk disampaikan kepada ramai, bukan. Orang datang itu, dia curhat, ada masalah, adalah kaitan dengan pribadi dia. Nah, disitulah dalam menyampaikan fatwa, dia sampaikan sekarang menu yang dia mampu untuk mengamalkannya. Nah, gitu loh. Karena hakikatnya itu untuk pribadi dia, bukan untuk aturan seluruh negara, bukan. Ini untuk dia. Dia bertanya untuk dia sendiri. Nah, ya kan disampaikan sama Bang Dede tadi, kan gitu kan. Nah, makanya ketika kita menyampaikan fatwa kepada masyarakat, ya lihat kondisi masyarakat, gitu loh. Kita menyampaikan fatwa kepada orang-orang tertentu yang ada masalah, pribadi-pribadi orang, ya lihat kemampuan dia. Ini ada orang mantan preman, baru taubat, kena tasbih 3 hari. Dan alhamdulillah, dia rajin ke masjid, rajin sholat, dia sudah 17 tahun nggak sholat. Langsung fatwa Ibnu Hajar sama Syekh Romli kamu sampaikan, kamu ini wajib menggunakan seluruh waktu, selain kerja, selain sholat 5 waktu yang wajib itu untuk qodok sholat kamu 17 tahun. Ya langsunglah, tidak mau ke masjid lagi, lah begitu loh. Maka khotibun nas ala qadari uqulihim. Jadi kalau kita ini berfatwa pada 1-2 orang perorangan begitu, maka kita lihat kemampuan orang yang bertanya. Lah, bahasa yang paling enak itu tadi. Jadi jangan bahasa berat dulu, sampaikan bahasa yang mudah, arahkan supaya mengambil pendapat yang paling takwa sebagai arahan. Jadi ada orang tanya mengenai cadar itu gimana, sedangkan di masyarakat dia juga cadaran itu masih asing banget kan gitu kan. Di situ orang pakai jilbab aja sudah lumayan kan gitu kan. Kita langsung pakai fatwa cadar ini menurut qaul mu'tamad wajib. Sehingga kalau kamu jilbaban itu ya di jalan ya dosa terus. Lah gitu kan ya malah akhirnya nggak kuat itu masyarakat. Akhirnya sudah di dalam pendapat sebagian ulama, wanita pakai jilbab, jilbab yang syar'i, jilbab yang lebar kan gitu kan. Jilbab yang lebar, baju yang lebar, ini sudah memenuhi standar apa itu jilbab atau baju syar'i atau hijab yang ditetapkan, maksudnya status standar yang minimal lah gitu lah. Ini sudah memenuhi standar minimal yang digariskan oleh agama Islam menurut sebagian ulama. Nah, ini wanita itu di jalan, dia dilihat orang yang dosa yang melihat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wanita sudah berjilbab, sudah nutup bajunya, tidak pakai bikini, dia sudah nutup auratnya, nutup pakai baju panjang, nutup kepalanya, dibuka cuma muka sama tangannya. Kok laki-laki masih melotot, tidak mau tundukkan pandangan, itu yang salah adalah yang memandang, bukan wanita yang dipandang. Jadi makanya ini istilahnya fatwa-fatwa yang secara umum kita sampaikan di Indonesia, di Malaysia, atau mungkin juga kebanyakan daerah seluruh dunia, di mana kebanyakan wanitanya belum siap pakai cadar, maka ini minimal lah wanita itu pakai jilbab yang longgar, itu sudah tidak berdosa gitu. Kok masih dilihat laki-laki yang dosa yang melihat karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma kalau Anda mau lebih hati-hati, lebih bertakwa, biar laki-laki itu lebih selamat, nah, ya yang terbaik pakai cadar. Itu yang paling takwa, paling hati-hati, paling lebih sesuai dengan baju yang dipakai oleh wanita-wanita sahabat.
sahabat kan gitu kan. Dan juga baju yang dipakai oleh istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini nih bahasa-bahasa begini ini kita tidak bertindak sebagai mufti untuk umum, bukan. Tidak bertindak sebagai qadhi, bukan. Tapi ini menyampaikan istilahnya satu rekomendasi atau satu arahan untuk per orang, per individu yang tujuannya li amali fi nafsihi. Jadi tidak bertentangan itu. Jadi paham misalnya? Tadi yang makna takbir i'anah ya, yang saya mungkin salah paham ya. Wa amal aqwal ad-dha'ifah fayajuzul amal biha fi haqqin nafsi la fi haqqil ghair. Ini artinya fatwa nggih. Kalau yang di Kalau i'anah. di mana yang setahu saya itu, Ya. maksudnya yakin nafsi itu ada yang dihitob itu siapa? Yang dihitob itu kan qadhi sama mufti gitu loh. Jadi qadhi sama mufti itu kalau dia bicara hakul ghair itu maksudnya apa? Aturan sifatnya menyeluruh. Maka harus ke ikul mutamat. Tapi kalau diamalkan pribadi dia ma bainu wa bainallah, yang tahu ya antara dia dengan Allah saja, ya silakan baikul dhaif kan gitu kan. Tidak bikin kisruh gitu loh. Nah, sedangkan kalau ada orang tanya kepada kita yang sifatnya intern dan pribadi, itu ya sebetulnya orang tanya untuk lil amal fi nafsi gitu loh. Insyaallah. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan. Beda dengan kita itu ngajari santri yang dia mau jadi mufti, harus diajari qaul mutamat. Qaul dhaif kedua. Nah sekarang ini kita ini lagi ada orang minta solusi, ada orang minta fatwa untuk dia sendiri. Nah, maka ini masuk dalam kategori lil amal fi nafsi. Kalamul fuqaha itu gak bertentangan gitu loh. Karena di sini bertentangan. Setelahnya itu ada kalimat lagi wala yajuzul ifta. Jadi seolah-olah seperti berbeda antara la fi haqqil ghair dengan ifta dari karena tapi ternyata nggih matur nuwun jazakumullah khairan. Ya, saya pahami seperti itulah. Karena apa? Karena itu di dalam diceritakan oleh Imam Suyuti rahimahullah. Itu coba kamu baca itu kitab-kitab fatawinya Imam Nawawi. Itu jadi fatawi dengan kurikulum madhab. Kitab Minhaj, kitab Muharrar itu namanya kitab kurikulum madhab gitu loh. Kitab Syarah Minhaj, nah, itu kurikulum madhab. Itu antara fatawi dengan kitab kurikulum madhab mesti lebih longgar fatawinya gitu. Ya enggak? Jadi yang difatwakan itu terkadang bertentangan dengan kitab-kitab yang menjadi kurikulum madhab. Karena apa? Nah disitulah karena para fuqaha itu ketika ngajar di kelas atau menyampaikan ini syarah minhaj, ini kitab kurikulum madhab. Nah, maka harus sampaikan mana yang mutamat, jangan dilanggar. Kita ikut kurikulum. Lah ketika ada orang itu datang minta fatwa, lah disitulah maka itu kata fatawi Imam Ghazali, kita fatawi Imam Nawawi, kita fatawi Syekh Ibnu Hajar, itu kebanyakan juga lebih longgar fatawinya daripada kitab-kitab kurikulum madhab. Karena orang tuh datang itu sifatnya pribadi. Dia tanya untuk diamalkan pribadi. Ya akhirnya kita sampaikan fatwa, pendapat yang sekira itu bisa diamalkan oleh orang yang bertanya. Itu yang saya pahami wallahu alam. Dan itu yang paling mudah bisa diterima sehingga tidak terjadi tanakut atau pertentangan dalam kalamul fuqaha atau kalam para syurah gitu. Oke, yang lain. Lanjut. Ustaz, Siapa ini? Amirul Kamal, Ustaz. Ya? Saya nak tanya Ustaz yang pasal tadi yang fatwa doif dengan muktamad. Kalau untuk bahasa di pondok kita gimana Ustaz? Biasa digunakan yang doif ataupun muktamad? Muktamad itu fatwa resmi.
fatwa resmi, maka sampaikan yang muktamad. Lah kalau memang ada khilafiyat, ya sampaikan ada khilafiyat, tetapi yang muktamad di depan. Muktamad di depan, dan kemudian nanti kalau memang itu dirasa berat, maka disampaikan ada satu qaul dhaif mengatakan begini. Tapi muktamad harus di depan. Karena ini menjadi, kenapa? Ini fatwa akan dibaca untuk semua santri, bahkan di live itu di FM, disampaikan untuk aturan umum. Jadi aturan umum itu harus ambil yang paling hati-hati gitu loh. Sama dengan undang-undang negara juga begitu. Undang-undang negara itu ya aturan umum, tidak pakai sabuk ya ditakzir, didenda. Aturan umum, melanggar lampu merah, ya didenda. Sudah, ini aturan umum gitu loh. Lah ternyata ada orang melanggar, dia nggak punya duit, nggak punya apa, kan gitu kan? Merengek-rengek, minta maaf atau apa, sehingga akhirnya negara kasih kebijakan, kasih remisi, dia dimaafkan. Lah, itu namanya aturan khusus karena orang ini kondisinya sudah memprihatinkan, didenda tambah memprihatinkan lagi. Nah, tapi aturan umum, pokoknya melanggar lampu merah, melanggar lalu lintas, hilang semua. Nah, itu loh. Maka ini yang saya sampaikan tadi, seorang qadhi, seorang mufti, ini keputusan pondok pesantren, ya tetap harus pakai qaul muktamad gitu loh. Karena ini aturan untuk umum. Lah, orang-orang yang datang secara pribadi, yang dia mau amalkan minta fatwa untuk kaitan dengan pribadi, itu sudah dimaksud al-amal li nafsihi. Tidak, kalamul fuqaha tidak bertentangan. Ya, apa lagi? Oke. Ya. Suaranya nggak ada nih, gimana ini? Apa mikrofonnya dimatikan atau dilirikan? Gimana? Nggak ada suaranya. Coba hakim itu dibantu itu. Saking itu apanya itu? Sakit nggak ada suaranya, nggak tahu Ustaz. Itu masalah apa itu? Ada sambungan dengan Bluetooth tak? Ada sambungan Bluetooth? Kalau ada sambungan Bluetooth, matikan. Matikan Bluetoothnya. Itu dah ada suara? Ada. Dengar suara? Ada. Dah ada suara. Ada. Sudah ada. Ustaz dengar Ustaz? Dah ada. Ada. Okey, nak tanya ni Ustaz. Ijtihad pertama tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad kedua dalam masalah tuangkan air tadi. Tapi dalam masalah solat, apabila kiblat solat dalam solat ijtihad, tak jumpa kiblat, rakaat pertama ijtihad, kemudian ijtihad pertama tu salah. Jadi guna ijtihad kedua. Ijtihad kedua tu membatalkan ijtihad pertama. Itu kenapa jadi boleh Ustaz? Jadi ini kaitannya kan masalah kiblat itu kan dhon ketemu dhon, dan itu selainnya kaitannya tidak ada kaitan dengan penggunaan air mutanajis. Jadi kalau gini ya, kalau yang masalah istihad air, coba kita renungi itu. Kalau Anda memakai itu, memakai istihad yang kedua, tadi dikatakan, maka otomatis itu nanti
dia akan membatalkan istihad yang pertama, gitu loh. Yaitu apa? Sholat duhur yang dia kerjakan itu adalah tidak sah, batal gitu loh. Jadi ketika dia mengamalkan istihad kedua, gara-gara ini antara dua air tadi, maka otomatis dia akan menghukumi bahwa sholat duhur yang dia kerjakan pakai wadah, pakai wudhu dengan wadah yang satunya itu tidak sah. Nah, ini akibatnya seperti itu. Maka istihad yang kedua tidak boleh dipakai. Nah, beda dengan ini, beda masalah kiblat. Jadi karena itu ketika dia berubah istihad di rakaat kedua, dia maunya ke sana. Kemudian rakaat kedua dia berubah. Dia berubah. Nah, kenapa itu? Sholat rakaat pertama nggak batal. Sholat rakaat pertama itu nggak batal. Kemudian dia boleh sampai 4 rakaat itu 4 arah yang berbeda. Karena baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, arah yang dia ikuti itu semua hasil ijtihad adalah dhanniyah. Dhanni, sifatnya dhanni. Nah, sesuatu yang dhanni yang merupakan hasil ijtihad wajib diikuti. Dan keputusan dhon itu tidak batal selama lam yatabayyan khata'uhu. Lam yutayaqqan khata'uhu, maka nggak batal. Maka disitulah karena arah ke sono juga hasil ijtihad, dengan berubah ke sini, arah yang pertama dia juga tidak meyakini salah, gitu loh. Tidak meyakini salah. Selepas dia pindah arah, begitu pula, ini sekedar ijtihad. Maka yang tadi itu dia kerjakan di rakaat kedua, ketika rakaat ketiga dia berubah, dia juga tidak meyakini bahwa yang kedua ini salah, enggak. Tapi sangkaan saya ke sini. Nah, gitu. Maka akhirnya selama dia tidak meyakini khotoknya, boleh satu sholat itu 4 arah yang berbeda. Tetapi belum titik ini sebetulnya, belum titik. Ternyata besok pagi, lah ini sebetulnya masalah belum selesai. Besok pagi yatabayyan lahu anal jihad as-shaibah tadi, anal jihad as-shawab, jihad yang benar yang ke arah kiblat ternyata ke sana. Besok pagi makanya. Jadi tadi malam itu lam yatabayyan al-khata', sehingga akhirnya dia sholat ke 3 arah, 4 arah. Nah, maka sholatnya sah semua. Tapi besok pagi dia belum pindah dari situ, masih di tengah hutan. Lah kok matahari terbit dari sana. Nah, berarti akhirnya yang benar sana. Ini sholat kamu wajib diulangi. Nah, gitu loh. Jadi sholat kamu gak wajib diulangi itu kalau waktu berlanjut, pokoknya kamu sholat di tengah laut. Sholat di tengah laut gelap, mendung. Nah, sampai pantai juga tidak ada kejelasan mana arah yang benar. Ketika tidak ada kejelasan, maka hasil ijtihad 4 arah itu ya benar semua, sudah. Anda sudah bertindak sesuai ijtihad, kan gitu kan. Tetapi ketika ini Anda tetap di situ, lah terus akhirnya ya tabayan, loh ternyata dari sana. Berarti arah yang benar ke sana. Lah istihad yang ke sono itu nggak benar. Lah disitulah maka sholat wajib diulang. Jadi pahami ya? Bisa. Ya. Jazakallah. Terus ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Muhammad Arafat. Mau Ya. nanya tentang pakaian najis yang dibasuh dengan mesin basuh. Oh ya. Apakah ia menjadikan seluruh pakaian itu bernajis ataupun ia dimakfu? 1 tabung apa 2 tabung itu? Ya Ustaz? 1 tabung apa 2 tabung itu mesin cucinya? Tabung gimana Ustaz? Dia automatik ke yang manual? Kalau manual dia 2 tabung. Kalau automatik biasa dia 1 tabung je. Yang automatik Ustaz. Ya gini.
Jadi di dalam kitab-kitab fikih perhatikan, ketika itu ada satu tembak. Jadi kita kan pernah membongkar, saya kan juga beberapa kali membongkar mesin cuci itu. Jadi mesin cuci itu mereka ini tabungnya itu di atas. Sehingga ketika itu dihabiskan air, maka betul-betul itu tabung itu tidak mengendap. Jadi tempatnya sendiri. Kalau kita siram, maka ini air akan ke bawah. Jadi gini, kalau posisi pakaian itu najisnya najis hukmi, terus cara mencucinya, baju dimasukkan dulu. Baik ini satu tabung, dua tabung itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting caranya, pakaian masuk dulu, terus najisnya najis hukmi, bukan najis aini. Nah, terus disiram air. Nah, ketika disiram air, maka itu sebetulnya pakaian sudah suci. Sehingga pembilasan itu kaitannya dengan apa, Duh? Tapi kan itu di bawah ada kemungkinan Pak, mutanajis. Ketika di bawah itu mutanajisnya itu di ruang-ruang cuci itu tinggal bekas, itu kan ada air mutanajis sudah kering kan gitu kan. Jadi ada air mutanajis sudah kering, maka dianggap itu adalah najis hukmi juga di tempat mesin cuci itu. Jadi ketika itu ada baju itu di atas, jadi di bawah baju itu masih ada rongga tempat air, genangan air gitu loh. Ada rongga tempat genangan air. Maka yang penting diletakkan baju dulu, baru disiram air, dan kondisi najisnya najis hukmi, maka pakaian sudah suci. Sehingga pembilasan itu sekedar untuk membersihkan kotoran. Ini cara yang benar. Maka mafhumnya, kalau disiram air tergenang dulu, baru pakaian yang mutanajis dimasukkan, ini cara yang salah. Ini cara yang salah. Karena cara ini salah, akhirnya apa? Akhirnya kita harus ada pembilasan akhir, yaitu dengan cara disiram pakai air yang mengalir. Jadi ini yang otomatis itu satu tabung itu seperti itu. Makanya ada sesekali tabung itu kita bersihkan, kita cuci. Jadi tabung itu selepas kering, sesekali kita siram air, kemudian kita dry itu untuk pembersihan kan gitu kan. Jadi dikasih air tok, nggak ada cucinya, kemudian dicuci, kemudian dibersihkan. Ini sesekali juga seperti itu. Tapi seandainya nggak begitu, nggak ada masalah. Karena seandainya itu mutanajis yang ada di bagian bawah tabung itu mutanajis yang sifatnya itu adalah bukan aini di situ. Jadi di situ sifatnya itu adalah hukmi. Nah, makanya baju diletakkan, baru disiram. Jangan sampai baju itu diletakkan selepas kita ngocor air tergenang baru dimasukkan baju, itu jadinya jadi mutanajis. Jadi pahami ya? Oke, Ustaz. Adapun kalau dua tabung itu lebih enak lagi. Jadi kita bebas. Ini mau najis hukmi, najis aini, masukkan. Dan kemudian dibilas, pakai air mengalir, baru dimasukkan pengeringan. Nah, atau nggak dibilas, pokoknya langsung dibersihkan, masukkan pengeringan, sampai di pengeringan dikocor air dari atas. Kan gitu kan, ada pengocoran air itu. Jadi ketika berputar, dikocor air dari atas, sudah itu kalau dua tabung itu lebih simpel dan lebih mudah. Ini kalau dua tabung. Tapi kalau yang satu tabung, caranya seperti itu. Wallahu alam. Apa lagi? Dan diingat loh ya, tidak boleh memasukkan itu najis aini, nggak boleh. Jadi itu anak-anak popoknya itu masih kencing atau bau kencing, bau masih ada. Itu kan najis aini namanya. Apalagi ada bira-bira popok anak itu nggak boleh. Jadi yang najis aini kita cuci di luar, dibilas di luar, dan nanti kalau sudah tinggal bekasnya saja, itu baru dicuci, dimasukkan di mesin cuci. Jadi yang dicuci itu najis-najis hukmi yang tidak ada baunya, tidak ada zatnya begitu. Ini perlu diperhatikan. Oke, apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
mengenai laundry layan diri, Ustaz. Ya. Laundry layan diri kan di situ ada juga orang-orang Cina, India. Terus mereka menyuci baju juga di situ. Terus najis yang mereka bawa kadang itu kan ada bulu-bulu dari anjing itu. Gimana, Ustaz? Jadi selama kita tidak meyakini, itu kita sebagai laundry atau sebagai customer di situ itu yang kamu tanyakan? Laundry layan diri, Ustaz. Jadi gini, kalau kita sebagai petugas apa, sebagai pengusaha laundry, kalau ada orang-orang kafir yang di situ itu ada bulu-bulu anjing atau apa, maka hendaklah kita sisihkan sendiri. Jadi itu orang-orang kafir, orang-orang Chinese itu atau orang-orang bule itu, yang dia ini kalau nyuci baju mesti kotor atau campur macam-macam atau disangka kuat itu ada. Dan itu kita kan menghukumi najis mughalladhah itu kan kalau diyakini kan gitu kan. Diyakini atau punya prasangka kuat karena ada dalil-dalil atau qarinah. Kalau kita cuma prasangka kosong yang tidak berdasar, nggak boleh mengatakan ini bajunya si A ini campur najis mughalladhah. Baju si B karena dia Chinese atau karena dia bule, karena dia non muslim, ini bajunya najis mughalladhah. Nggak bisa. Kalau tidak ada dasar, nggak bisa kita menghukumi seperti itu. Baru kalau ini dilihat, memang ada bulu-bulu anjing, memang dia di rumah memelihara anjing lah. Kalau kita sudah tahu, kita tetangganya, dia melihara anjing, lah usahakan dalam laundry, itu carikan mesin cuci tersendiri, jangan dicampur yang lain, kan gitu kan. Jangan dicampur yang lain. Sehingga nanti di situ kita dalam mencuci, ya sesuai aturan. Karena najis mughalladhah ya dicuci siram 7 kali kan gitu kan. Salah satunya dicampur pakai air keruh. Nah, memang kita ini sebagai pelayan, nanti kalau pelayanan baik ya pelanggan baik lah. Walaupun orang kafir itu nggak paham masalah itu, kita yang paham, supaya ini jemuran kita, supaya itu tempat-tempat setrika kita atau jemuran, tempat-tempat yang itu dicampur itu tidak kena najis semua, dengan adanya perkara-perkara basah itu. Kalau nggak seperti itu jadinya kan akhirnya kita megang, menjemur itu kain basah yang diyakini kena najis mughalladhah, tangan kita jadi mutanajis kan gitu kan. Maka disitulah ya kita cuci sesuai aturan yang ada, cuma mesin cucinya jangan dicampur. Ini dikhususkan mesin cuci untuk orang-orang non yang disangka kuat itu campur aduk itu bajunya itu. Bisa dipahami ya? Ustaz, Ya. itu keadaan yang di Malaysia, Ustaz. Laundry layan dirinya itu maksudnya semua kita kerjakan sendiri. Dia ada mesin untuk cuci baju dan dia ada mesin pengering baju, langsung kering di situ, ada mesin. Kita yang pindahin sendiri, kita yang masukin sendiri. Jadi itu gimana, Ustaz? Kan nggak ada cara untuk kita. Kan kita sendiri tidak satu kan, ada 10, ada 8 kan gitu kan. Nah, kita sebagai pemilik laundry, maka istilahnya itu kalau kondisi seperti itu ada 2 cara. Yang pertama, mesin kita selepas dipakai oleh mereka kita cuci 7 kali. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu apa? Kalau ada orang-orang non yang mau cuci, kita arahkan mesin yang ini. Jadi kita sediakan ada 1-2 mesin. Ini memang untuk laundry melayani khidmat kepada itu orang-orang non muslim. Jadi kita sisihkan itu. Sehingga kita bedakan itu antara customer yang muslim sama yang baru yang non muslim. Ini cara yang kedua. Sehingga nanti tidak perlu untuk mencuci lagi. Jadi pahami ya? Iya, apa lagi? Ustaz, Dede Ustaz. Ya. Ini boleh di luar pembahasan Ustaz? Boleh. Itu di dalam bersiwak. Di antara yang dianjurkan untuk disentuh dalam kitab bajur itu karosil adros. Karosil adros. Itu yang dimasukkan dengan karosil adros itu
Apa Ustaz, apakah ada tahqiqnya? Coba nanti kita aja. Ditunda dulu lah. Jadi kalau dulu kita ngaji dan itu kan karosil adras itu kan ya apa itu namanya itu pinggir-pinggir sisi gusi kan gitu kan dibersihkan semua. Tapi ini aja kita pending dulu. Ini kita tahqiq. Ini sebetulnya bagaimana? Nanti kita carikan, kita sambung di live berikutnya. Oke. Ya. Ini tinggal berapa yang masih bertahan ini? 30 orang. Ya. Gimana? Arju gimana? Celana yang kena najis kencing, kemudian pesing ya, udah kering, itu hukmiyah atau ainiyah? Ustaz? Yang dikatakan hukmiyah itu tinggal bekas, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Berarti ainiyah. Itu masih pesing itu namanya ainiyah. Oke. Oke, apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakirin Vietnam Ustaz, izin bertanya. Gimana? Ustaz, ada orang tua sakit, kemudian tertarik sehingga nggak bisa meluruskan kakinya. Ya. Ya, nggak bisa meluruskan kakinya. Kemudian misalnya kalau beliau meninggal, nanti kakinya itu diluruskan nggak Ustaz? Atau dibiarkan begitu ketika dikafan? Jadi jangan bertindak kepada mayit dalam kitab fikih itu. Jangan bertindak kepada mayit yang seumpama diperbuat ketika dia masih hidup akan menyakitkan dia. Maka sampai kita memandikan, menghandui, nah itu kan harus pelan-pelan. Kita tidak boleh melukai dia. Nah, apalagi itu kaki ketika masih hidup diluruskan, maka dia akan setengah mati itu rasanya. Maka ketika kamu berbuat selepas dia meninggal dunia, yang dirasakan dia juga sama. Gitu. Jadi hukumnya tidak boleh, dibiarkan apa adanya seperti itu. Nggak usah diluruskan, nggak usah. Wong mayit itu sudah ghairu mukallaf, mayit itu sudah lepas dari semua aturan. Orang kalau sudah meninggal dunia, dia sudah lepas dari semua aturan, semua hukum. Yang diatur adalah orang yang masih hidup. Maka mayit jangan dipaksa dia untuk meluruskan kakinya. Karena Allah juga tidak perintahkan dia untuk meluruskan kakinya. Bahkan kita yang masih hidup itu memaksakan meluruskan kakinya, itu hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Karena akan menyakiti itu mayit. Gitu loh. Bukan menyakiti saja, menyiksa namanya itu. Oke, apa lagi? Ustaz, satu lagi Ustaz, boleh Dedek? Ya. Di Jawa itu kan ada istilah Ustaz ya, doa tirakat. Nah itu ada pengalaman kalau ala niyati masyaikh, ala niyati syaikhi itu makbul kan Ustaz ya? Iya. Itu Abdul mana Ustaz? Ketika kita wirid lillahi ta'ala dengan ala niyati syaikhi Ustaz. Menurut pandangan jenengan. Dipakai man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dua-duanya dipakai. Jadi kita ini ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita itu ya fana billah, ya fana bisuyuh istilahnya orangan itu kan. Ada fana billah, fana bisuyuh. Kalau fana billah kita nggak punya apa-apa, semua itu yang gerakan Allah, yang kasih bantuan pertolongan juga Allah. Semakin kita menafikan diri kita, yang ada cuma Allah, la ilaha illallah, maka semakin hilang sifat ananiyah dari kita, yang nampak cuma Allah, maka akan semakin cepat itu makbul. Ya,
Cuma kita ini kenal dengan Allah kan juga lewat manusia. Kita bisa kenal dengan Allah. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru pembimbing rohani, kita ini tidak kenal dengan Tuhan. Gitu loh. Maka kita juga fana bisuyuh bahwa apa yang Allah berikan kepada saya ini juga karena perantara guru-guru kita. Maka hakikatnya kita itu tidak ada, yang ada adalah guru-guru kita. Kita ini tidak ada, yang ada itu guru-guru kita. Gitu. Maka itu dua-duanya diamalkan supaya kita ini sempurna. Jadi dua-duanya itu diamalkan. Ini kan ada cerita di kitab itu loh, di kitab Hikam itu loh. Jadi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah sampai notok bahwa katanya beliau itu berzina dengan Sofwan ibnu Mu'attal kan gitu kan, diviralkan oleh orang-orang munafikin itu. Sampai sikapnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keharmonisan dan keromantisan Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu agak berubah dikit. Dan ini selepas safar itu kan beliau sakit 1 bulan baru dengar berita ini. Maka tiap hari beliau hanya menangis, nggak bisa tidur, siang malam menangis. Dari tangisan, asbab tangisan inilah maka Allah turunkan 10 ayat. Langsung yang membersihkan kesucian Sayyidah Aisyah, yang membersihkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha langsung Allah sendiri dari atas 7 petala langit. Maka ketika datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, membacakan itu 10 ayat, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sujud, beliau bersyukur, saya hanya bersyukur kepada Allah saja. Kemudian ayahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Aisyah, kamu juga terima kasih sama baginda Nabi yang bawa ayat. Enggak, aku hanya Allah saja pokoknya. Wes, aku syukur hanya kepada Allah saja. Nah ini akhirnya para ulama-ulama mutasawwifin memahami apa Sayyidah Aisyah itu salah? Ya enggak salah. Enggak salah. Beliau sudah betul-betul kondisi fana di kala itu, sing enek mung Gusti Allah gitu. Lah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengarahkan kepada Sayyidah Aisyah kepada hal yang lebih sempurna, yaitu ya hakikat ya syariat. Memang sing membersihkan, membela langsung tuh Allah, tapi yang membawa ayat kan baginda Nabi. Jadi ya fana billah, ya fana bisuyuh karo gurune, ya Nabi iyo. Nah, ya gurune, ya bojone kan. Jadi makanya amalan itu semakin tua pak itu cepat itu khasiatnya. Kalau sifat anania merasa kita bisa, merasa kita pokoknya kita mampu, itu harus dihilangkan. Ya cara menghilangkan itu ya dua tadi, fana billah karo fana bisuyuh tadi, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, dan itu bukan sekedar lesan, bukan sekedar teori, memang betul sampai dirasakan, betul sampai lubuk hati, bukan cuma lidah. Jadi bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa apa-apa kecuali bantuan Allah, itu bukan di lidah, itu betul sampai ke hati. Kita ini nggak bisa apa-apa kalau tidak ada guru kita, itu ya betul-betul dirasakan sampai lubuk hati, bukan cuma di lidah. Nah ketika itulah maka betul-betul ini anugerah Allah, pemberian Allah, dan juga ini barokah yang Allah berikan kepada guru-guru kita ini akan lumeber, akan melimpah tumpah ruah kepada ini si murid. Nah, gitu. Jadi dua-duanya dikerjakan itu hal yang paling sempurna. Telah dipahami ya? Alhamdulillah. Dah cukup? Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul, manfaat kepada majelis kita ini dan istiqomah. Subhanallah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.